Ibu Saudara semua, salam damai sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin membagikan firman Tuhan kepada kita semua. Judulnya adalah pulihkan. Ya, Bapak Ibu Saudara, judulnya adalah pulihkan. Ya, ini firman Tuhan ini mendasari kita karena banyak sekali mengenai hal-hal yang tidak kita pahami sehingga kita tidak mengerti bagaimana harus berbuat. Ya, ini ada satu kisah tentang Tuhan Yesus mengusir roh jahat. Ya. Tentang Tuhan Yesus mengusir roh jahat. Orang itu bisu, saudara-saudaraku ya, orang itu bisu dan orang itu tidak bisa, seringkali anak itu terbawa kepada api atau kepada air dan iblis ingin membinasakan anak itu. Nah, ini firman Tuhan Markus 9 ayat 21. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Jadi sejak masa kecilnya, anak ini mengalami sesuatu yang tidak normal. Gitu. Nah, di masa-masa kecil itulah, di masa anak-anak itulah, di masa-masa pertumbuhan, seringkali tidak dipahami di situ ada roh jahat bekerja. Memang tidak semua anak, ya, tetapi seringkali orang mungkin tidak mengenal Tuhan, tidak memahaminya. Nah, padahal masa kecil, masa anak-anak itu sangat penting, Bapak Ibu Saudara, sebab masa lalu itu membentuk masa depan. Dan sikap-sikap yang terjadi di masa depan sangat sekali dipengaruhi oleh masa lalu, termasuk si anak ini. Nah, orang tuanya lah yang mengetahui kejadian-kejadian itu. Tetapi seringkali orang tua juga tidak mengerti, tidak memahami kejadiannya. Sudah lupa, gitu ya. Sudah lupa kenapa anak ini bersikap seperti itu. Tetapi Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan Yesus dengan pertanyaan sejak kapan, maka dijawab sejak masa kecilnya. Gitu. Sejak masa kecilnya. Artinya Bapak Ibu Saudaraku bahwa penting sekali pelayanan kita merubah sikap, sebab pemuridan adalah merubah sikap seseorang tertuju kepada sikap Kristus. Bapak Ibu Saudara ya, tertuju kepada sikap Kristus. Jadi kadang kita membutuhkan pelayanan-pelayanan yang bukan hanya natural, tetapi juga supranatural. Pelayanan yang berbeda dengan biasanya. Nah, tetapi di ayat ini Tuhan Yesus memakai kata-kata sebuah pertanyaan, yaitu sejak kapan. Gitu ya. Sudah berapa lama, sejak kapan, sudah berapa lama ia mengalami ini, kapan kejadian pertama kali. Nah, ketika Tuhan Yesus bertanya dengan orang tuanya, maka ketemulah waktunya sejak masa kecilnya. Dan mungkin kejadian-kejadian di masa kecil itu bagi anak ini sangat tidak diinginkan, gitu ya.
maka itu ada firman Tuhan yang mengatakan, hei bapak-bapak jangan sakiti hati anakmu, gitu. Karena ketika anak-anak itu sangat penting sekali, sikapnya bagus, kejadiannya bagus, situasinya bagus, sehingga ketika dewasa tidak mengalami hal-hal yang seperti ini. Tetapi saya percaya ketika Tuhan Yesus bersama kita, memakai kita, maka kita juga harus melayani dengan sebuah pertanyaan, sudah berapa lama? Sejak kapan? Gitu, kejadian awal di mana ketika Tuhan Yesus bertanya seperti itu melalui hidup kita, maka terjadilah perubahan sebenarnya terhadap orang yang kita layani. Jadi penting sekali Bapak Ibu Saudara kita melihat kejadian-kejadian di belakang, walaupun tidak serta-merta semua bisa diselesaikan dari belakang, bisa juga dipotong pohonnya, ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, sikap kita ini Bapak Ibu Saudaraku ya, sikap adalah pustaka masa lalu. Ya. Sikap itu pustaka masa lalu. Jadi seseorang ketika masa kecil dia tidak baik, mengalami sarkasme, mengalami sadisme, mungkin mengalami trauma, gitu, maka besarnya akan berpengaruh, ya. Atau seseorang ditekan orang tuanya, maka Bapak Ibu Saudara, anak itu bisa satu brutal, tapi bisa juga jadi rendah diri, ya. Tergantung bagaimana kejadiannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mengutip beberapa ayat firman Tuhan, beberapa poin ya yang sangat penting di dalam pertumbuhan kita, Bapak Ibu Saudara ya. Walaupun mungkin kita sudah usia, bisa jadi kita ini masih punya hal-hal yang masa lalu yang tidak terselesaikan, sehingga kita tahu karena kita mengerti firman Tuhan, kita tahu bahwa hidup kita sebenarnya nggak pas di situ, tetapi kita masih memiliki sikap-sikap seperti itu. Nah, kadangkala ketika kita menjadi dewasa rohani, menjadi orang dewasa, itu seringkali kita kompromi, gitu ya. Kompromi dalam enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nah, sebenarnya bisa jadi itu papa, Bapak Ibu Saudara ya. Bisa jadi itu papa. Saya berharap setiap kita berdoa untuk pemulihan bagi bukan hanya bagi diri kita, tetapi juga bagi bangsa lain, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini ada beberapa hal yang nilai-nilai pertumbuhan yang sangat krusial. Tahapan prenatal ini adalah tahapan sebelum lahir, masih pertemuan antara sel telur dan sel sperma, kejadiannya di dalam kandungan, dan Tuhan Yesus menyembuhkan beberapa kejadian, ya, sebab firman Tuhan mengatakan bahwa dialah yang membentuk kita di dalam kandungan ibu kita. Dan ketika seseorang misalkan mengalami pengguguran bayi, itu sangat menyakitkan. Saya mendengar banyak sekali kesaksian Bapak Ibu Saudara, karena dia mau digugurkan, maka dia sama orang tuanya jadi jiong, sering perang, Bapak Ibu, sering bertengkar. Kalau ketemu bertengkar, kalau tidak ketemu kangen. Ya, tapi kalau ketemu selalu berkelahi. Nah, rupanya punya selidik, Roh Kudus menanya sejak kapan, baru setelah kejadian bahwa ternyata di dalam masa kandungan itu dia pernah digugurkan dan gagal, maka berakibat bukan hanya cacat, bukan hanya fisiklinya rusak, tetapi juga mentalnya rusak.
Karena firman Tuhan mengerti, dia merekam kejadian selagi kita bakal anak, bukan lagi anak, tetapi bakal anak. Ya. Tahap pertumbuhan itu 18 atau sampai 24 bulan atau 2 tahun, ini tahap pertumbuhan bayi, ini juga sangat krusial sekali Bapak Ibu. Walaupun mungkin kejadiannya kita lupa, tetapi bisa terekam di memori kita. Saya pernah dikonseling oleh hamba Tuhan, dan ini adalah pada waktu saya masih dalam kandungan dan bayi. Bapak Ibu Saudara, di situ saya mengalami sesuatu yang menyakitkan, dan ketika saya cross check kejadian itu dengan orang tua saya, memang betul Bapak Ibu Saudara, ya memang betul. Ibu saya perasaannya, ibu saya hidupnya susah, ibu saya hidupnya pahit, dan itu terbawa di dalam hidup saya. Jadi saya punya ikatan batin yang menyedihkan dengan ibu saya. Kalau ingat ibu saya selalu meneteskan air mata. Dan ketika itu dipulihkan, ketika itu disembuhkan Tuhan, maka saya menjadi normal. Ya, ada 1-8 tentu tidak akan cukup dalam waktu 10 menit, tetapi kita bisa mendoakan, kita bisa melayani, kita bisa minta kepada Tuhan, sebab firman Tuhan mengatakan, Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadaku. Kuk dan pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku, aku lemah lembut dan murah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita datang kepada Tuhan yang letih lesu dan berbeban berat, kita akan mendapatkan berkat, yaitu kelegaan. Dan ketika kita belajar kepada Tuhan, sebab kita akan mendapatkan lemah lembut dan murah hati. Ketika kita melayani Tuhan dengan memikul kuk, maka Bapak Ibu Saudaraku, kita mendapatkan berkat, yaitu jiwa kita mendapat ketenangan. Jadi yang saya maksudkan adalah kita butuh juga bukan hanya memulihkan, tetapi kita juga dipulihkan sehingga kita tidak berbeban berat dan kita tidak letih lesu, tetapi kita memiliki kelegaan, gitu ya. Kemudian yang kedua, kita belajar kepada Tuhan, kita dimuridkan supaya hati kita lemah lembut, rendah hati, Bapak Ibu Saudaraku, ya, lemah lembut dan rendah hati, mudah diajar, mudah belajar, mudah dibentuk, ya. Yang ketiga, kita melayani Tuhan, pikul kuk yang dipasang Tuhan, maka kita mendapatkan ketentraman, kita mendapatkan damai. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa.